Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa channel YouTube Palanta Rahmudo, kembali kita bertemu di Nagari Pasialaweh. Nagari ini sangat inovatif dan kreatif, sangat memahami filosofi kehidupan adat Minangkabau. Minangkabau mengalami begitu banyak gelombang demi gelombang dalam dinamika kehidupan dari sejak dulu sampai sekarang. Tidak hanya dalam persoalan politik, tetapi juga alam. Masyarakatnya bisa bertahan dari seluruh gempuran itu karena semangat komunal yang kuat. Di tengah arus yang telah berubah, kuatnya semangat individualisme yang menggeser sendi-sendi kehidupan, Nagari Pasialaweh menguatkan kembali ikatan persukuan, ikatan perkauman. Ini telah membuktikan dalam sejarah Minangkabau sejak dulunya, hanya dengan semangat komunal, masyarakat Minangkabau menjadi kuat. Ketika ikatan itu lepas, rontoklah satu persatu kehidupan itu. Hari ini di tengah virus corona yang datang, yang tidak pernah diduga oleh siapapun, dan juga tidak tahu kapan itu akan berakhir, Nagari Pasialaweh, nagari yang pertama kami ketahui menangani masalah wabah ini dengan berbasis kaum itu. Untuk bisa lebih mengenal atau memahami lebih tajam tentang masalah ini, mari kita simak wawancara Palanta Rahmudo dengan Wali Nagari Pasialaweh, Pak Zularfin Datuk Perpatih Esos MM. Dan jangan lupa like and subscribe channel ini dan bagikan jika ini bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Fattaqullaha mastata'tum. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palanta Rahmudo, sebagaimana yang tadi kita sudah singgung di pembukaan bahwa kita hadir kembali di Nagari Pasialaweh, nagari yang sangat inovatif dan terdepan dalam melakukan terobosan-terobosan. Di tengah semangat kembali Banagari Pasialaweh menerapkan nilai-nilai kultural untuk menyelesaikan urusan yang ada di nagari. Dan hari ini kita kembali bertemu dengan Inya Wali Nagari, Inya Zularfin Datuk Perpatih Esos MM. Selamat siang ya. Selamat siang. Terima kasih banyaknya karena sudah diterima di tengah kesibukan yang luar biasa menangani COVID-19 yang ini sesuatu yang tidak pernah diduga dan juga tidak akan pernah tahu kapan ini berakhir. Pertanyaan yang ingin kita tanyakan itu langsung saja ke poin adalah apa yang melatar belakangi Nyak Wali mengambil keputusan penanganan masalah ini berbasis kaum? Mungkin langsung start ya. Kami dari Pemerintah Nagari Pasialaweh sebelum memulai diskusi yang cukup menarik ini seputar COVID-19, tentunya kami ucapkan terima kasih masih dipercayanya kembali Nagari Pasialaweh sebagai salah satu objek Palanta Rahmudo. Hari ini materi kita berkaitan dengan bagaimana penanganan COVID-19 di Nagari Pasialaweh yang notabene-nya hari ini didengung-dengungkan berbasis kaum. Tentunya kami atas nama Pemerintah Nagari Pasialaweh sebetulnya kalau kembali kita ke belakang bahwa corona ini mungkin sebagian besar itu tidak satu pun yang tahu tentang apa itu corona atau COVID-19. Itu pasti itu Ustadz, karena menurut hemat kami apalagi
Sebelumnya kami sudah lakukan kuesioner dari 1.310 kakak yang ada di Nagari Peselawe. 10%-nya sudah kita lakukan secara acak, menjalankan kuesioner. Di sana ada 5 pertanyaan. 1, apakah mereka tahu tentang corona? Apa itu penyebab dari corona dan akibatnya apa? Dan bagaimana secara dampak ekonomi? Dan yang ketiga, bagaimana harapan masyarakat kalau corona ini terus berlangsung. Dari sana dapat kita ambil kesimpulan bahwa memang rakyat itu, apalagi Nagari Peselawe, mungkin sekian kecil persentase masyarakat yang tahu tentang corona itu. Tentu barangkali disinilah mulainya kami mulai berpikir, ternyata setelah kita lihat di berbagai media, baik media televisi, media elektronik yang lain maupun media cetak, ternyata corona itu sangat berbahaya sekali, Ustaz. Sangat berbahaya sekali, itu virus yang mematikan, dia cepat sekali menular antar manusia ke manusia yang lain. Maka setelah kita lihat juga upaya pemerintah dari berbagai pemerintah daerah, pemerintah pusat sampai ke berbagai perbandingan cara desa, kecamatan, apalagi di Agam dari 82 nagari, kita lihat secara cermat berbagai upaya dengan karakteristik masing-masing. Tentu Nagari Peselawe, kami karena di sini tidak heterogen masyarakatnya, tidak menjemuk seperti kecamatan-kecamatan lain, tentu kami lihat di mana letak sebetulnya keunggulan kita. Dari keunggulan itulah yang kita mulai dari berpikir latar belakang. Jadi salah satu contoh, ketika kita Nagari Peselawe menjadikan sebuah kekuatan kebudayaan, kearifan lokal kita, peran Nini Mama itu penting bagi kita. Maka alhamdulillah dari 122 Nini Mama yang kita kenal hari ini adalah Nini Mama Nasapih di Kato Nagari Peselawe telah sepakat dengan bulat bahwa Nagari Peselawe harus bersinergi antara pemerintah dengan para kaum-kaum yang ada di Nagari Peselawe, terdiri dari 7 suku yang tersebar dari 4 tapatan adat, bersama-sama. Artinya apa? Persoalan-persoalan yang amat berat yang kita rasakan hari ini dengan sinerginya dengan peran Nini Mama Tunku Tiko Sejarangan, insya Allah dapat kita mudahkan segala urusan tentang bagaimana kita penanganan COVID-19 ini. Inilah latar belakang, karena kekuatan kita itu masih terjaga dengan baik, eksistensi Nini Mama masih terjaga dengan baik. Alhamdulillah itu yang menjadi latar belakang kami mengajak para Nini Mama Tunku Tiko Sejarangan dengan seluruh warga kaumnya, baik yang ada di kampung maupun perantauan, ikut andil di dalam penanganan COVID-19. Itu menurut hemat kami, Ustaz. Apa keunggulan penanganan ini berbasis kaum? Kelebihannya itu apa? Terima kasih, Ustaz. Jadi kalau berkaitan dengan keunggulan atau apa yang kita terima daripada berbasis kaum ini, pertama memudahkan kita mengakses data, Ustaz. Contohnya, ketika pemerintah itu setiap saat selalu meminta data kepada kita. Contoh, data keluarga yang tidak mampu, perantau yang baru saja pulang, atau keluarga yang baru saja berpergian dan kembalinya di nagari, bahan cadangan pangan seperti padi, cabai atau segala macamnya yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, itu sangat mudah kita mendapatkan data, karena kita tidak berpikir lagi bagaimana mengambil data itu dari 4.500 atau 5.400 jiwa penduduk atau 1.310 kakak, tetapi kita cukup melalui 122 Nini Mama. Nah, itu sangat mudah. Yang kedua, sehari-hari Nini Mama itu berada di lingkungan kaumnya. Tentu lebih efektif pengawasan atau mengajak warga kaumnya ikut andil mensukseskan program penanganan wabah 19 ini. Contoh, ketika si A pulang rantau, yang mengantarkan langsung ke posko kita, yaitu partisipasi Nini Mama mengajak anak kemenakannya datang ke posko. Lalu yang ketiga, keunggulan adalah alhamdulillah sejauh ini selama kita mengadakan penanganan
posko berbasis kaum ini itu tidak ada hiruk pikuk, walaupun ada satu dengan atau dua pertanyaan yang ditujukan kepada kita, itu seolah-olah jawabannya sudah ada. Karena bagaimanapun nenek mamaknya jauh lebih tahu dulu ketimbang kita memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi beliau sendirilah yang partisipasi beliau memberikan arahan kepada anak kemenakan beliau apa situasi yang sebenarnya terjadi di dalam penanganan COVID di Nagari Pasalawe. Mudah-mudahan aman selalu ke depannya, tapi yang kita rasakan jauh besar manfaatnya. Karakteristik yang kita terima hari ini adalah nenek mama itu benar-benar berperan dalam penanganan COVID-19. Tadi Nyewali sampaikan bahwa melaksanakan ini berbasiskan data. Keputusan ini kan berbasis data. Ya. Tentu masyarakat perlu diedukasi, Ya. diberikan pemahaman. Dan dengan jumlah penduduk 5.000 orang, dan itu tidak gampang. Apalagi dengan pemahaman strata pendidikan yang berbeda-beda. Ya. Apa langkah-langkah yang diambil oleh Nagari Pasalawe melakukan edukasi itu sehingga masyarakat itu paham dengan COVID-19 ini? Ya, terima kasih. Kembali kita kepada awal pembicaraan soal data. Sebetulnya dalam ilmu administrasi negara dan ilmu apapun yang kita pelajari, ketika kita memiliki data yang valid, data yang kekinian, kita bisa mementahkan seluruh pertanyaan, seluruh gugatan, seluruh kritikan ketika kita berangkat dari data yang valid dan terbaru. Jadi artinya adalah proses langkah-langkah strategis yang diambil Nagari adalah ketika corona sudah mulai masuk ke Sumatera Barat dan sampai ke Nagari-Nagari, pertama yang kita adakan dulu yaitu bagaimana kita turun ke lapangan. Memberikan atau saling menerima informasi dari masyarakat sejauh mana masyarakat itu tahu tentang corona, itu yang jelas. Lalu bagaimana kita membuat sebuah tim, sebagaimana kan surat Mendagri sampai ke surat sekretaris daerah Kabupaten Agam, kita harus membentuk sebuah tim, tim Satgas COVID-19 Nagari. Sudah kita bentuk, di sana ada Babinsa, Babin Kamtibmas, ada bidan desa, KPM, kader pemberdayaan manusia, ada di sana ketua lembaga organisasi Nagari, ada PKK, dan disinilah yang paling menarik atau bedanya dengan mungkin dari nagari-nagari lain yang ada adalah banyaknya tokoh-tokoh adat masuk di dalam struktur kita, karena disinilah letaknya bedanya kita dengan negeri-negeri lain. Disinilah nenek mama ada perwakilan suku, ada perwakilan tapatan adat, ada perwakilan kelompok-kelompok perkampungan, artinya nenek mama mewakili kampung-kampung kecil. Kita ada 52, Ustaz. Alhamdulillah kita sepakati dulu dalam musyawarah nagari. Langkah-langkah berikutnya adalah kita diskusi waktu itu dalam musyawarah nagari bagaimana kesepakatan kita menangani COVID-19. Akhirnya muncul bermacam pendapat, usul saran, dan terakhir pada kesimpulannya pemerintahan Nagari Bamus sepakat dengan seluruh nenek mama yang ada di Nagari Pasalawe memberikan nama penanganan COVID-19 Nagari Pasalawe ini berbasis kaum. Nah, itu langkah yang kita adakan. Alhamdulillah sudah terbentuk, sudah berjalan. Lalu kita adakan piket. Nah, ini sudah 3 minggu jalan. Alhamdulillah diminati oleh masyarakat. Itu semuanya piket itu berbagai unsur ada di sana. Termasuk nenek mama harus bergaul, harus sama-sama piket pagi sampai bahkan sampai malam. Ikut mereka bersama-sama kita mengawasi kontrol terhadap bagaimana perkembangan Nagari kita kaitkan dengan COVID-19. Menarik, ini yang terakhir ini bahwa di sini di posko ini selama 3 minggu sudah ramai. Berarti itu butuh biaya. Dari mana Nyawali dapat dana mendanai itu semua itu? Karena dilihat Pasalawe ini ramai terus. Ya paling enggak tuh ngopi dan segala macam itu kan pasti ada tuh biaya gitu. Dari mana? Bagaimana mensiasat pendanaan? Oke, Ustaz. Kalau terkait dengan dana tentunya kita perlu juga kehati-hatian, sensitivitas terhadap dana ini.
Karena menurut hemat kami kembali kepada awalnya, kita ini kan relawan. Relawan itu berarti berbanding lurus dengan tingginya partisipasi. Nagari Pasalawe ini tinggi partisipasi, termasuk partisipasi di dalam pengawalan kegiatan penanganan COVID-19. Artinya hulu sampai hilir kita sepanjang itu dapat partisipasi terhadap katakanlah piket itu mulai dari pagi hingga tengah malam, tentu sedikitnya pasti mengeluarkan biaya, pasti. Tentunya bagaimana yang kita sediakan dari Nagari tidak ada, seolah-olah cuman kita menyediakan cuman minumnya saja. Kita beli kopi, gula, sama-sama kita minum di sana. Tetapi uang makannya segala macam kita tidak sediakan itu. Karena memang partisipasi kaumnya seperti itu. Ada jumlahnya sekitar yang tetap itu 9 orang per 24 jam kali 7 hari. Berarti ada sekitar 56. Kami kira untuk bersama-sama kita dari pagi hingga tengah malam. Dipastikan itu tidak mengeluarkan biaya cukup banyak itu. Sampai sekarang sudah ada nggak warga Pelupuh yang kena? Alhamdulillah sejauh ini Kecamatan Pelupuh lebih dari 200 per tanggal hari ini. Khusus di Nagari Pasalawe itu sudah lebih kurang 100 orang sudah datang melapor ke posko. Apakah dia itu perantau? Apakah dia itu pulang berpergian dari luar daerah, ataupun orang yang bekerja di Nagari Pasalawe. Itu lebih kurang 100 orang. Dan digabungkan 4 buah nagari di Jabatan Pelupuh, itu tidak satupun yang positif. Artinya masih dalam pemantauan petugas. Artinya ini kita bersyukur, Ustaz. Ini ada persoalan yang kita lihat. Pertama, kondisi ini bukan hanya di kampung, tapi juga rantau. Antara kampung dengan rantau ini mempunyai ikatan yang kuat. Karena kita tahu bahwa keterbatasan kita di kampung dibangun dulu dengan rantau. Sekarang rantau mengalami masalah, kampung juga bermasalah. Dan kemudian ada stigma yang dibangun, perantau ini seakan-akan akan membawa virus corona pulang. Bagaimana Nyak Wali menyikapi ini terhadap dusana-dusana perantau ini? Oke, ini yang menarik, Ustaz. Menurut hemat kami, saya juga menyampaikan mohon maaf. Saya bukan mengklaim pendapat-pendapat yang sebelumnya itu salah, tetapi perlu kita luruskan. Ada kadang-kadang bahasa yang diterjemahkan oleh masyarakat kita bahwa seolah-olah masyarakat kita, anak kemenakan kita yang dirantau akan membawa virus pulang. Apalagi dengan gap year, menggelora hari ini di mana-mana nagari, mengajak masyarakatnya, anak kemenakan dirantau sabar dulu untuk pulang. Ini seolah-olah bagi yang kacamata masyarakat yang hanya sekilas memastikan bahwa masyarakat kita yang ada di rantau itulah sebagai sumber virus. Saya kira perlu kita luruskan. Kalau menurut hemat kami, hari ini mungkin di Sumatera Barat pun kita kan adalah masyarakat yang karakteristiknya merantau. Bahkan pernah satu penelitian, masyarakat kita di rantau malahan berbanding lurus dengan masyarakat kita yang ada di kampung. Artinya kekuatan rantau itu luar biasa. Jadi bayangkan saja kalau hari Lebaran pulang, itu malahan Sumatera Barat itu atau Minangkabau hari ini itu malahan seimbang antara perantau dengan yang ada di kampung. Untuk itu dengan adanya corona tentu kami tidak ingin pula hubungan sosial antara kita di kampung dengan di rantau itu rusak. Rusak, terganggu, tetapi menurut hemat kami perantau itu silahkan saja pulang. Silahkan saja pulang, tapi dengan catatan dipastikan dulu sterilisasi mereka. Tapi kalau benar-benar mereka tidak punya keperluan yang amat mendesak, kami kira saran kami tidak usah dulu pulang. Kenapa tidak usah dulu pulang?
Mungkin kami yakin kalau warga kita di Sumatera Barat ini di rantau termasuk orang-orang baik ini. Jadi artinya dapat dikatakan contohnya demonstrasi di ibu kota. Ternyata orang Minang itu sulit sekali kita mencari yang demo itu. Tetapi kalau berpikir, kalau berdebat itu memang orang-orang Minang itu pintar. Tetapi kalau untuk turun ke lapangan orang Minang itu jarang. Jadi begitu juga masalah corona ini, mungkin masyarakat Sumatera Barat yang ada di rantau itu yang paling hati-hati kami kira, karena memang itulah karakter kita. Jadi pun kalau tidak perlu keadaan mendesak, sabar dulu sejenak. Sabar sejenak di rantau. Kenapa? Mungkin anak kemenakan kita yang di rantau itu tidak terjangkit virus corona, tetapi ketika kita pulang, katakanlah dari Jakarta, itu 1000 kilo lebih. Tentu perjalanan dari darat, perjalanan udara, atau di kapal laut, itu kan terjadi gesekan-gesekan. Contoh kita naik bis, mungkin dimulai dari naik terminal segala macam, sampai nanti ke Padang atau tempat tujuannya. Inilah yang kita katakan dia sebetulnya tidak membawa virus, tetapi di perjalanan dia terimbas dari wabah virus. Ini juga membuat kita kekhawatiran nanti di kampung. Yang kedua, kita rasakan kemarin ini ada yang melapor pulang, malahan dia ada semacam hukum sosial, Ustaz. Hukum sosial. Di rantau dia sudah susah. Lagi pulang dia mengisolasikan diri 14 hari. Kalaupun dia yang keluar, malahan masyarakat atau tetangga mereka seolah-olah ini memberikan hukum sosial. Jadi secara mental juga akan terganggu. Hubungan sosial di kolong kampung pun terganggu. Jadi banyak hal sebetulnya yang kami yakinkan bahwa secara ekonomi juga akan mengganggu mereka yang baru saja atau keinginan untuk pulang. Pastinya adalah kalau kami sebagai wali negari Peselawe mengajak anak kemenakan kita yang berasal dari negeri Peselawe yang ada seluruh perantauan, kalau memang tidak ada yang mendesak, sabar dulu. Jadi tentu kita ada punya solusi juga. Seperti apa solusi yang kita? Punya solusi juga. Tidak mungkin lah kata orang tidak boleh pulang, tapi tidak ada kalau solusi. orang Minang bilang kalau kadi tutui banda harus dicari dulu pembuangan. Seperti itu cara orang Minang berpikir. Bagaimana pembuangan air itu baru ditutui. Kalau kita hanya stop orang rantau tidak boleh pulang, stop orang rantau tidak boleh pulang, solusinya bagaimana? Sekarang kita adakan, dari 100 itu 50 orang itu dari rantau, anak kemenakan. Pernah kita tanya 10 orang itu lebih kurang. Apa pekerjaan saudara? Pekerjaan saya rumah makan. Di mana rumah makan? Sebut saja di Jakarta Selatan, di sekitar Pancoran, Tebet. Jadi di sana dia mengatakan kalau kami tetap bertahannya di Jakarta atau di rantau, kami malahan bukan kena corona, tapi kami kelaparan. Kami tidak punya apa-apa lagi. Begitu yang dirasakan banyak anak kemenakan kita, orang Sumatera Barat di rantau sekarang ini. Karena umumnya kita rumah makan. Rumah makan itu akan hidup kalau ekonomi hidup. Jadi ini yang dirasakan, termasuk para kaki lima. Sekarang setelah mengadakan penelitian, pada dasarnya mereka itu harus pulang. Kalau tidak pulang, mereka kelaparan. Lalu bagaimana caranya? Disinilah adegium yang selama ini kita pakai orang rantau yang biasa subsidi pulang, sekarang kita saatnya subsidi terbalik. Justru saatnya kita kaum-kaum yang ada di Minangkabau, katakanlah di negeri Sulawesi, kita bagaimana mensubsidi anak kemenakan kita yang terdampak. Sekarang terdampak mereka, malahan mereka terkatung-katung di daerah perantauan. Makanan tidak jelas, mau pulang ongkosnya ada, malah diminta tidak boleh pulang. Mereka cari pekerjaan lain, pekerjaan justru lapangan kerjaan tidak ada. Jadi jangan supaya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan yang mengarah nanti ke unsur pidana. Tentu kita harus sebagai imam di nagari berpikir mengirimkan beras atau hasil penjualan beras dikirim melalui katakanlah rekening supaya mereka hidup bertahan di sana. Tidak lantas kita suruh mereka tidak pulang, dia kan manusia juga. Dia pekerjaan orang Minang juga di sana orang dagang. Ketika ekonomi tidak bergerak, pasti perdagangan kita lesu. Jadi untuk itu cara kita yang paling efektif adalah
bagi kemenakan-kemenakan kita yang ada di rantau yang tidak punya ekonomi yang memadai, tidak ada aja persiapan yang memadai. Disinilah peran kita bagaimana mensubsidi, memberikan keuangan sepanjang kita sanggup, dan mereka juga diminta berhemat dalam keadaan yang sulit seperti ini. Ini solusi menurut hemat kami, ini sudah kami bicarakan di tingkat negari. Seperti mungkin pengiriman beras atau segala macam. Berkaitan dengan masalah ekonomi, pasar lengang. Ada pembatasan orang untuk berkumpul bersama-sama. Ya. Paselaweh punya pasar, Ya. yang menjadi urat nadi ekonomi masyarakat. Bagaimana langkah yang diambil oleh Nyapatih mengantisipasi dampak ekonomi ini terhadap masyarakat? Ya. Oke, Ustaz. Kami adalah pusat kecamatan Negeri Paselaweh, Kecamatan Bulupu. Di sini kami punya pasar, namanya Pasar Nagari. Itu pasarnya hari Selasa. Jadi seluruh seluruh para pedagang itu lebih kurang 111 orang tuh berasal dari luar Kecamatan Bulupu. Malahan dari Batipu ada, dari Suliki, dari Pasaman cukup banyak, ada 30-an, dan luar itu cukup banyak. Dan ada 2 pasar lagi. Pasar hari Selasa itu pasar pagi, itu tetap hari Selasa hari yang sama. Itu cukup banyak juga pedagangnya. Curong Paselaweh dan Sungai Guntuang. Jadi ketiga-tiga pasar ini betul apa yang disampaikan Ustadz adalah urat nadi. Ketika urat nadi ini tidak berdenyut lagi, maka di sanalah elemen-elemen tidak bergerak. Jadi di sini kami memang serba sulit. Kami akui serba sulit. Memang ada tekanan atau himbauan, ada masukan, ketegasan dari pemerintah. Kiranya pasar-pasar itu, katakanlah kalau orang kampung bilang hari pakan itu ditutup untuk sementara, itu dalam rangka mengurangi atau membatasi penyebaran virus corona atau COVID-19. Karena di pasar itu mungkin saja terjadi. Kami itu pendapat pemerintah, kami kira dapat kami setujui. Tetapi bagaimana dengan posisi Negari Paselaweh? Di sinilah kita memiliki strategi dengan arif dan sangat bijak. Pertama, masyarakat kita umumnya adalah masyarakat petani. Menghasilkan padi, menghasilkan hasil perkebunan, menghasilkan ikan, dan berbagai macam, lalu dibawa ke pasar. Dan justru dari hasil tanaman atau hasil kebun dijual mereka, hasilnya juga mereka belikan langsung di pasar itu. Seperti bahan-bahan produksi yang sifatnya industri. Contohnya minyak. Minyak makan, atau gas, atau diganti dengan yang lain yang tak ada di masyarakat. Jadi kalau pasar ditutup, nyaris masyarakat bukan secara ekonomi yang berdampak, cuma terdampak terhadap siklus penghidupan manusia. Untuk itu kita coba bermusyawarah dengan para dini mama. Lalu kesimpulannya adalah untuk sementara waktu secara bertahap Negeri Paselaweh melakukan pengurangan intensitas ke pasar. Jadi biasanya masyarakat ke pasar itu dari jam 8 hingga jam 6 atau jam 5 setiap hari Selasa itu kita kurangi. Kita membuat 7 langkah. Langkah yang pertama itu setiap pedagang yang akan berjualan di pasar Nagari maupun pasar Selasa pagi itu kita dulu stop. Kita razia, lalu kita ukur suhunya dengan termogram, baik dari arah Bukit Tinggi maupun dari arah Pasaman. Jadi sesudah itu kita masuk ke pasar juga memeriksa pengunjung maupun pembeli. Lalu yang kedua kita sarankan seluruh warga atau seluruh kegiatan transaksional di pasar itu orang perorangan wajib memakai masker. Dan kita menyediakan juga hari ini air bersih untuk cuci tangan. Lalu ada selain itu kita sarankan jaga jarak aman antara pembeli dengan pedagang. Selain itu juga pelihara perilaku hidup bersih dan sehat, bagaimana lingkungan tetap bersih, dan bagaimanapun kita juga menyarankan pembatasan hari pasar. Kita kalau bisa paling lambat jam 3 itu sudah tidak ada lagi orang transaksi di pasar. Selain itu yang menarik di sini adalah kami tegaskan bahwa ketika seorang pedagang sudah habis dagangannya, ya silakan langsung pulang. Begitu juga si pembeli. Pembeli biasanya kalau beli 10 macam yang mau dibelinya sesuai catatan di rumah, ya pulang langsung. Dan kami sarankan naik ojek gitu. Alasannya apa? Karena itu
menjamin sedikit daripada naik secara bersama-sama. Katakanlah secara angkutan massal. Kami kira langkah-langkah untuk pasar pelepuh sementara kita menyerukan pakai pengeras suara dan terus kita upayakan, dan kepada seluruh pedagang juga kita harapkan kalau terjadi bentuk-bentuk yang mencurigakan, katakanlah si A diduga ada kelelahan segala macam, atau informasi bahwa yang bersangkutan pernah diperiksa kena mungkin salah satu menjadi orang yang dalam pengawasan, bisa dilaporkan kepada petugas pasar. Alhamdulillah sejauh ini memang pasar pelepuh berjalan dengan normal, tetapi intensitasnya cukup kurang karena menurut hemat kami, karena masyarakat sudah banyak membeli barang-barang yang dibutuhkan ke gorondong-gorondong yang hari Senin, hari Minggu ini sudah mulai datang ke kampung-kampung. Termasuk warung-warung yang ada di kampung sekarang ini, biasanya kita membeli ikan kering di pasar pelepuh, sekarang tidak ada, sudah ada di kedai-kedai masyarakat, warung-warung masyarakat. Kalau situasi ini panjang, karena kita tidak tahu, puncak-puncaknya juga diprediksi di sekitar bulan Juni. Ya, Berarti masih panjang. ya. Dan tentu yang paling merasakan dampak ini adalah masyarakat lapis bawah. Ya. Bagaimana Nagari Pasilaweh mensiasati soal ketahanan pangan? Karena masyarakat tidak bekerja. Ya artinya mungkin yang bertani tetap bertani, tapi yang bekerja di sektor lain, misalnya yang jadi sopir, yang di industri dan segala macam gitu ya. Dan bagaimana kaum bergerak untuk itu? Oke. Mungkin langsung saja, Ustaz. Iya. Pemerintah daerah sebetulnya sudah melakukan, khusus Kabupaten Agam, sudah melakukan bantuan terhadap pangan masyarakat, yaitu beras. Kalau kita di Nagari Pasilaweh ini dapat kemarin 403 kepala keluarga dari sejumlah 1.000 kepala keluarga lagi yang tidak dapat, karena sebelumnya ada dapat PKH, ada dapat BPNT, yaitu bantuan pangan non tunai seperti beras dengan telur setiap 1 bulan sekali. Sudah kita keluarkan ASN kita, Aparatur Sipil Negara, TNI Polri yang ada sebagai penduduk Nagari Pasilaweh, termasuk pensiunan, termasuk orang kaya di Nagari Pasilaweh ini. Memang tidak banyak, itu palingan 10 atau 15 orang yang termasuk kaya yang telah punya investasi. Sudah kita keluarkan, ada 1.000 orang lagi, sudah dapat 403, lalu masih tinggal lebih kurang 500 sekian, atau lebih kurang 600 sekian. Jadi sangat terbantu. Tentunya sebagai Wali Nagari Pasilaweh, kami ucapkan terima kasih atas upaya cepat, tepat, cermat oleh pemerintah daerah Tenagam. Lalu tentu ini baru sekali. Katakanlah dapat 10 kilo atau 20 kilo, tambah berapa bungkus garam. Tentunya kalau sepanjang ini berjalan 1 bulan ke depan mungkin tidak ada masalah. Tapi apa yang Ustadz sampaikan itu kerisauan kami, Ustadz. Kalau ini berlanjut 2-3 bulan, 4 bulan, ini justru permasalahan baru. Kita tidak mungkin juga membebankan pemerintah daerah, pemerintah secara terus-menerus. Lalu bagaimana swakarsa kita, swadaya kita, partisipasi kita, dan strategi kita menyikapi cadangan pangan. Di Nagari Pasilaweh sudah mendebatkan berbasis kaum, berarti peranan Nenek Mama hari ini bagaimana mengatur kaumnya untuk melakukan langkah-langkah strategis, katakanlah subsidi silang. Contoh subsidi silang, ketika si A memiliki padi dan si B memiliki kebun cabai, si C punya kelapa, si D punya kolam ikan, ini bisa disubsidi silang. Ini sebetulnya sudah budidaya di Nagari Pasilaweh, cuman selama ini tidak tercatat dan belum booming. Hari ini kita
jadikan itu salah satu bentuk inovasi di Nagari Pesalawe, dan itu sebetulnya sudah ada sebelumnya tapi belum tercatat dengan baik. Hari ini sudah kita catat, Ustaz. Dan sudah banyak melakukan. Si A punya padi katakanlah melebihi dari zakat, kebutuhan, dia akan beri kepada saudara-saudaranya yang sekaum, sekeluarga dekat. Malahan dia beri kepada kakak-kakak yang tidak mampu atau miskin. Seperti itu juga kebun cabai. Ada juga yang kebun cabai masyarakat kita, dan ketika panen mereka bagikan ke tetangga, itu sudah biasa di Nagari Pesalawe. Cuman kita melembagakan. Jadi ini salah satu strategi ketahanan pangan. Lalu hari ini juga Nini Mama sudah mulai dengan bantuan pemerintah Nagari membagikan bibit-bibit sayur. Ini sangat perlu dan sangat diperlukan. Lantaran bagaimanapun gizi harus stabil ketika corona itu. Selain itu tentunya kita juga berharap uluran tangan bagi keluarga kita yang masih mampu. Kita sudah buat sebuah inovasi lumbung pangan nagari berbasis kaum. Jadi kami silakan saja memberikan sumbangan sedekah kepada lembaga ini. Ada 2 bank yang telah kami buka rekeningnya, dan silakan saja memberikan sumbangan, bantuan, dan langsung titip pesan, silakan. Contohnya si A berada di Pekanbaru, dia punya penghasilan lebih, dia ingin bersedekah, tapi dia bikin satu voucher itu sembako itu 100.000. Dia ingin bantu sebanyak 20 orang. Dia punya pesan, langsung dia punya pesan, saya kasih 2 juta untuk 20 ke keluarga, tapi diutamakan di 1 jorong itu saja, atau di keluarga kaum saja. Silakan, yang penting rakyat kita mendapat sentuhan uluran tangan dari berbagai pihak. Itu salah satu strategi kita. Jadi menurut hemat kami hari ini, pangan di Nagari Pesalawe rata-rata sudah baru saja masyarakat kita panen. Tentu untuk beberapa bulan ke depan masih kuat, tetapi yang paling susah itu adalah hasil pangan berdasarkan pabrikasi. Ini yang kendala. Katakanlah gula itu memang harganya sudah melambung hari ini, Ustaz. Ini memang termasuk salah satu upaya kami melobi pemerintah, melobi pihak swasta dan donatur yang tidak mengikat. Mungkin saja para calon anggota sedang anggota dewan hari ini parlemen kita, silakan saja ini saat yang tepat untuk membuktikan bahwa mereka loyal kepada masyarakatnya. Jadi tapi 1 dengan 2 sudah menghubung kita. Jadi terbuka peluang, tapi tanpa ikatan apa-apa. Karena menurut hemat kami ini adalah misi kemanusiaan. Itu mungkin barangkali. Terakhirnya, persoalan terbesar kita itu sejak dulu data. Ini menarik. Wali Nagari Pesalawe ini selalu bicara data, basis data. Bagaimana Pesalawe itu menjaga keakuratan data itu? Banyak wali nagari, ini maaf bukan mengecilkan, banyak wali nagari yang lain itu mengabaikan data, sehingga terjadi konflik sampai masalah tingkat jorong saya. Aden kok tidak dapet, si anu kok dapet, kan seperti itu. Bagaimana wali nagari Pesalawe ini menjaga keakuratan data itu? Sebetulnya kalau persoalan data, kita sudah banyak belajar dari penulu-penulu bangsa ini. Bahkan suksesnya seseorang ketika mereka menguasai data. Malahan orang menyampaikan bahwa berpendapat ketika si A memegang data valid, maka itulah senjata yang terkuat baginya. Karena tidak bisa dikalahkan dengan cara-cara lain. Ini data kalau kami sampaikan sama saja dengan ketika kita belajar ilmu statistik. Seluruh data yang berkaitan dengan kehidupan di nagari kita harus kita kuasai. Jadi valid data itu adalah kita punya posko dan kita juga punya tenaga administrasi. Juga kita ada satu ruangan khusus di sini, pusat data dan informasi nagari. Jadi kalau posko di sana adalah menerima tamu, lalu mengarahkan tamu atau memberikan jawaban yang masyarakat butuh
dengan singkat, tetapi kalau ingin masyarakat ingin mengetahui tentang data yang sesungguhnya, kekinian, bisa langsung ditawarkan masuk ke ruangan pusat data informasi negeri ini. Jadi pernah juga Ustadz orang datang ke sini, dia bertanya, saya kok tidak dapat beras, padahal saya tidak mampu. Lalu kita arahkan saja, nama saudara siapa, nama bapak siapa, nama ibu siapa. Ternyata sudah dijelaskan tinggalnya di mana. Lalu kita lihat data, ternyata beliau dapat PKH tahun 2016 yang masih aktif. Nah, jadi kalau dapat PKH berarti beliau sudah mendapat ganjaran dari pemerintah. Jadi lalu datang lagi, kenapa saya tidak dapatnya? Seharusnya kami dapat. Kita lihat, ternyata beliau dapat bantuan BPNT, nah, bantuan pangan non tunai. Setiap bulan itu dapat telur dan beras. Artinya malahan sekarang dinaikkan oleh pemerintah. Jadi ketika kita lihat data, mereka justru tidak bisa punya argumentasi lain, Jadi itulah keuntungan kita mendata. Lalu setiap orang boleh LSM, Ormas boleh, sepanjang kritik konstruktif kami menyerahkan data itu. Tapi etika di pusat data, kita tidak akan memberikan data ini untuk difotokopi, tapi silakan foto saja, karena ini juga akan mengganggu bagaimana tata letak data ini. Jadi memang Ustadz tadi mengatakan kenapa konsen sekali pemerintah Nagari Soleh tentang data. Justru dengan data inilah Ustadz tahu kita di mana kita bisa mengevaluasi diri. Apakah pemerintah kita sudah bergerak maju atau belum dari data ini? Ketika bayangkan saja kalau ada 10 jalan usaha tani yang kita bangun dan target kita selama 5 tahun, 6 tahun ini dapat dikerjakan, sekarang sudah berapa? Kita tahu itu Ustaz. Lalu dengan data ini pula dapat kita rasakan bahwa kita pernah belajar dulu di Strata 2 manajemen, di mana di manajemen itu tidak hanya mengandalkan kuantitatif, tetapi kualitatif Ustaz. Jadi data itu bukan sekadar data itu terpampang, tidak, tetapi kualitasnya bagaimana, validnya bagaimana, validitas itu bagaimana. Jadi data yang kita tampilkan itu bukan hanya sekedar penampilan data, tetapi ini valid dan korelasi, ada saling berhubungan, malah terintegrasi pula. Lalu sekarang zaman sekarang tidak bisa diandalkan data manual, tetapi ada di dalam sistem komputerisasi. Sekarang kita punya anggota khusus untuk pembaharuan data. Data yang masuk itu kita tetap update terus setiap hari. Itu makanya posko ini terus ada 21 kali 24 jam dan itu termasuk berbarengan dengan staf kita yang mengurus data yang teraplikasi. Jadi kalau Ustadz nanti minta data, itu bisa kita print, Ustadz. Jadi setiap saat itu ada. Jadi ini salah satu bentuk kita dalam rangka mengatasi jangan terjadi kecurigaan pemerintah Nagari. Sejauh ini dengan kita menampilkan data, alhamdulillah Ustadz, kapanpun, setiap waktu apapun, dalam keadaan bagaimanapun kita bisa jawab. Karena di HP kita ini ada Ustaz. Si A kenapa tidak dapat beras, kita jawab. Jadi seluruh tim, terutama aparatur kita di Nagari Salaweh 20 orang, itu saya minta seluruhnya tidak boleh tidak punya paket. Harus siaga dengan HP-nya. Karena suatu ketika bisa saja si A meminta data kepada kita jam 2 malam. Kita pas terbangun bisa saja kita minta kepada salah seorang aparatur yang terkait, katakanlah oleh orang yang bersangkutan. Insya Allah sampai sejauh ini aman-aman saja. Itulah keuntungan kita mempunyai data yang valid. Terakhir ada yang terlupa saya ini ya. Ada hal yang paling krusial menjadi perdebatan di tengah masyarakat soal himbauan MUI. Soal MUI tentang pembatalan salat Jumat, bukan pembatalan, artinya meniadakan dulu salat Jumat, diganti dengan salat fardu, diganti dengan salat zuhur gitu ya. Ya. Dan ini kan tidak pernah terjadi sebelumnya, menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua adalah juga sudah ada himbauan bahwa tarawih juga ditiadakan. Ya. Bagaimana ya Datuk menyikapi reaksi masyarakat dalam persoalan ini? Oke, Ustaz.
Ini kita akui, saya dengan sangat jujur sebagai wali negeri Peselaweh, sebanyak itu himbauan-himbauan, permintaan-permintaan, harapan-harapan pemerintah. Memang ada beberapa hal yang betul-betul rumit, seolah-olah kita termakan sebuah buah semalakama. Pasar sepertinya. Itu walaupun keinginan pemerintah untuk ditutup, kalau kami dengan arif bijaksana menutup itu dengan artian mengurangi intensitas pasar. Itu yang bisa kami lakukan. Alhamdulillah. Lalu ketat dalam pengawasan. Yang kedua, ada masalah mendirikan adat itu. Alhamdulillah itu dapat kita atasi melalui peran Nenek Mama. Itu juga menurut hemat kami satu sisi kita menghalangi berdirinya adat-adat di negeri Peselaweh, tetapi di sisi lain itu sangat mudah. Sangat mudah kita karena kita persuasif dengan peran imamah atau yang punya niatan, insya Allah. Tetapi persoalan soal agama yang berkaitan dengan akidah, ibadah seseorang, hubungan antara manusia dengan Tuhannya, ini yang paling susah saya Ustaz. Tapi namun demikian saya coba. Pernah itu kejadian di beberapa masjid kita, di pinggir jalan ini ada 2 masjid. Sisi lain masjid itu adalah sangat diminati oleh masyarakat dan sering ramai, bahkan mobil-mobil yang melintasi jalan ini itu rata-rata Jumatnya di sana. Ada 2 masjid kita, ada Sukra di Palembatan dan satu lagi Masjid Jami Al-Irsyad di Orang Pelupua. Memang itu kesulitan bagi kita untuk mengatasi, namun kita lakukan himbauan-himbauan MUI, maklumat-maklumat yang ada di pemerintah kita tempel dulu. Itu langkah pemerintah. Lalu yang kedua, kita adakan pendekatan-pendekatan dengan pengurus imam garin, Bilal, pengurus masjid mulai ketuanya sampai ke pengurusnya, dan kita dekatkan diri dengan Nenek Mama. Coba kita kecil orang Bayo Batido, bagaimana kita menyikapi persoalan himbauan-himbauan MUI, karena MUI kita yakin itu sudah punya dalil-dalil yang pas. Kita juga tidak menguasai itu, tetapi kita sangat masih menghargai putusan-putusan MUI itu, karena itu berkumpul para cendekiawan-cendekiawan muslim yang ada di sana. Tetapi di sisi lain, bagaimanapun alasan kita kepada masyarakat awam itu susah, susah sekali. Tetapi alhamdulillah secara lambat-lambat kita masuki masyarakat, lalu kita sepakati pada akhirnya hari ini kita sudah masuk tahap kedua. Apa tahap kedua? Masjid Sukra Palembatan ini berada di pinggir jalan raya, sekarang sudah coba dipindahkan ke dalam. Di satu musala, ada musala di Lubuk Batuang, itu masyarakat Palembatan sudah mulai sholatnya sana. Tinggal lagi masjid yang Jami ini, karena jemaahnya cukup banyak sekali, malah 3 kali lipat dari Masjid Sukra. Ini caranya adalah pertama kita pecah jemaahnya. Jemaah itu kita bagi, 1/3 masih tinggal di Al-Irsyad dan 2/3-nya itu sudah pindah ke masjid-masjid terdekat, katakanlah di Angge, ada yang ke Paselawe, ada yang ke Lurah Dalam, tetapi tinggal 1/3 lagi. Lalu sekarang kita sudah buat reklame atau papan iklan atau papan pengumuman, isinya adalah mohon maaf bahwa Masjid Jami Al-Irsyad Jorong Pelupuh untuk sementara waktu dimanfaatkan oleh jemaah lokal atau masyarakat setempat dalam rangka memutus rantai penyebaran virus Corona 19. Jadi artinya termasuk mempergunakan lahan parkir. Lahan parkir termasuk mempergunakan toilet umum. Jadi silakan sholat berjemaah di sana, tetapi kita sudah sikapi tidak lagi ada sejadah, Ustaz. Tidak ada lagi tikar di masjid. Baik kalau mau sholat di sana bawa sejadah. Dan alhamdulillah intensitas jemaah sekarang ini jauh berkurang. Tapi soal Jumat ada pernah kita tidak melakukan, namun sekarang kita akui melakukan, tetapi jemaahnya itu 1/4 malah dari jumlah biasanya, karena sudah strategi yang kita lakukan. Tentu dengan harapan kita ke depan, jika ini yang mengancam keselamatan masyarakat setempat, kami akan duduk sesegeranya dengan tokoh-tokoh masyarakat, pengurus, bagaimana Jami Al-Irsyad Pelupuh juga akan berpindah untuk sementara ke musala yang jauh dari jalan lintas Sumatera Bukit Tinggi Medan. Itu langkah-langkah. Tapi yang pastinya
soal menutup habis, kami pemerintah nagari belum punya langkah yang tepat untuk itu. Ini masalah pendidikan. Ini kan sudah berhenti juga nih. Ya. Bagaimana kalau ini sampai anak-anak libur sampai Juni? Kita juga nggak tahu bakal setelah Juni apa yang terjadi gitu ya. Kita nggak tahu juga ini sampai Juni apa yang terjadi. Apa antisipasi Wali terhadap anak-anak kita ini? Oke. Sekarang kita mulai dari 2 kelompok pelajar ini. Pertama kita ambil dari mahasiswanya dulu. Sekarang kita data mahasiswa, Ustaz. Mahasiswa berasal dari Nagari Pesalawe ini di berbagai kampus baik di dalam maupun luar negeri 109 orang sampai hari ini. Baik yang S1 maupun S2 maupun juga diploma. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Jakarta, malah ada yang dari Malaysia, ada dari Sahwala, macam-macam kampusnya sudah berada di sini. Kami data itu sejauh ini 109 orang. Kami lakukan semacam penyebaran kuesioner, kami adakan penelitian sederhana. Mereka memang berat tugas mereka. Di sisi lain mereka belajar di rumah, tetapi mereka harus bertatap muka secara online dengan dosennya. Maka tugas-tugas harus dikirim terus. Ini juga menambah beban bagi mereka karena di sini harus minimal tentu paketnya, internetnya juga harus memadai. Di sini juga kewalahan orang tuanya. Padahal orang tuanya juga tidak dapat pekerjaan, termasuk alias menganggur sekarang. Ini jadi dilema di pemerintah. Yang kedua juga pelajar. Pelajar malahan sudah berapa hari ini libur, ditambah lagi diperpanjang, lalu diperpanjang malah informasi terakhir dari Kementerian Pendidikan. Lalu mereka ini belajar melalui siaran TVRI. Ini juga kita juga gamang juga di sini. Pertama, TVRI itu siaran itu di Nagari Pesalawe tidak meluas. Tidak dapat itu. Paling-paling berapa kepala keluarga ya tempat lah. Lalu yang kedua, yang kita rasakan dengan liburnya anak-anak kita, justru mereka masih banyak berkeluyuran dan malam ketika membuat pekerjaan rumah, mereka juga sudah pegang HP, Ustaz. Karena harus laporkan ke guru. Ini juga persoalan bertambah lagi. Jadi menurut hemat kami adalah pemerintah, tentunya pemerintah pusat yang punya kewenangan secara berjenjang, supaya mencari format atau formulasi yang pas. Bagaimana kalau ini terus diperpanjang, jadi bagaimana penilaian terhadap mereka, dan malah mereka seolah-olah hari ini, apalagi Nagari Pesalawe ini musim durian, Ustaz. Jadi anak-anak ini justru dia ikut sama orang tuanya, mamanya pergi cari durian. Jadi malahan ini jadi persoalan baru juga. Jadi menurut hemat kami pemerintah harus mencari formulasi yang tepat. Tentunya kita sebagai pemerintah nagari mensiasati, menyarankan kepada masyarakat orang tua kita di Nagari Pesalawe agar diawasi anak itu betul-betul jangan sampai memanfaatkan waktu libur ini menjadi huru-hara, tetapi bagaimana mereka bisa berbelajar dan beribadah dengan baik. Itu yang berkaitan dengan urusan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah. Bagaimana dengan sisi pengisian spiritual, mengaji? Oke. Sama saja, Ustaz. Artinya sekarang bagaimana mereka masyarakat diminta menjaga jarak aman. Setiap orang yang berkumpul saja lebih 2, 3 sampai 5 orang, apalagi mengaji. Itu kalau di sini saja satu TPA muridnya itu sampai 200 orang. Sekarang stop. Ini juga salah satu kegamangan kita. Lalu seorang guru akan mengajar dengan online. Kami kira untuk Nagari Pesalawe secara online itu belum semuanya bisa paham. Jadi akhirnya ini jujur kami katakan kami belum dapat bagaimana strategi menghadapi persoalan terputusnya proses belajar mengajar Al-Quran. Sekarang kita ada 15 TPA di sini, Taman Pendidikan Al-Quran, nyaris terputus semua, nggak bisa jalan. Karena apa? Karena memang muridnya banyak, dan ini terkait sentuhan itu malahan ini juga menjadi persoalan baru bagi kita. Tidak hanya pendidikan formal, juga pendidikan Al-Quran terputus hari ini. Kami kira kami sedang duduk satu meja dengan pemangku-pemangku kepentingan agar masalah mengaji di Nagari Pesalawe ini tetap dilaksanakan, tapi bagaimana formulasi yang tepat. Saya kira.
Terakhir, karena ini mungkin disaksikan juga oleh perantau, disaksikan juga oleh masyarakat lain ya di luar Paselawe. Apa pesan-pesannya Wali untuk para penonton? Oke lah, pertama kita telah mendata dari sejumlah kepala keluarga yang ada di negeri Paselawe, 122 kaum yang ada di negeri Paselawe, khusus di negeri Paselawe saja sudah menyetorkan 182 nama dari 1.200 kakak lebih kurang yang masih kuat secara ekonomi. Tentunya kami berharap jika memiliki uang lebih, mungkin punya dana yang memadai, cobalah kami minta partisipasinya, uluran tangannya, membantu pemerintah yang mengalami kesulitan hari ini, setidak-tidaknya cadangan pangan bagi warga kaumnya itu sendiri. Kecil orang ampiang-ampiangnya, ampiang dingin, dusananya dulu. Setidaknya itu. Yang kedua, saran kami juga tentu kepada rekan-rekan kita wali negari, kita sama senapsis perjuangan, lain negari, lain cara penanganannya. Mari kita tegar dan tabah kita menghadapi persoalan-persoalan masyarakat. Memang ini banyak wali negari yang menghubungi kami, malahan di sini mengatakan agak kewalahan bagaimana membagikan beras, padahal beras nak cukup seluruh keluarga. Kadang-kadang ada hinaan, celaan segala macam. Kami minta sabar dulu, wali negari bisa menyiapkan data yang valid, dan wali negari dengan aparaturnya bekerjalah, terus bekerja. Dan kalau jika ini menghalangi pengorbanan kita, pengabdian kita, abaikan saja dulu. Yang penting jaga kesehatan, jaga kekompakan satu tim, dan kita pastikan memang masyarakat, ketika masyarakat itu dulunya kaya, mampu, tapi kalau ada informasi bantuan, mereka nyaris mengaku banyak miskin. Inilah menjadi persoalan. Kami minta kepada masyarakat seperti itu, kiranya menyadarkan diri kembali. Jika kita punya beras, kita punya cukup pangan, tetangga kita malahan ada yang lebih parah kehidupan dari kita, justru dapat mengembalikan dan memberikan kepada keluarga yang lain. Kepada masyarakat kita, khusus negeri Paselawe, kami menghimbau bahwa pertama saran kami adalah dari edukasi yang kami adakan baru-baru ini, ada 6 sektor. Satu di bidang penyuluhan agama, bagaimana kita tetap berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran, hadis. Tentunya kita tahan di dalam menyikapi persoalan wabah ini. Insya Allah kita bisa mengatasi dengan memperkuat terus keimanan dan ibadah kita. Yang kedua berkaitan dengan penyuluhan Kamtibmas. Ini yang amat penting. Tidak sedikit dari media-media yang kita dengar mempergunakan media sosial dengan tidak bijak, sehingga berujung pidana, hoax, dan segala macam ujaran kebencian. Ini akan menambah persoalan baru. Lalu jaga lingkungan rumah terus, karena bisa saja akan terjadi pencurian dan segala macam. Saling-saling menjaga, termasuk juga menjaga, mengawal keluarganya dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang ketiga, dari segi Bintara Pembina Desa, katakanlah Pak Binsa, setiap turun ke lapangan beliau menyarankan jaga teritorial, bangun nasionalisme. Walaupun kita di daerah wabah COVID, tetapi kita Bhinneka Tunggal Ika, tetap bersatu teguh, tetap kita tidak bisa terpecah belah, dan kita hanya satu Indonesia Raya. Lalu yang keempat, bidan-bidan desa terus menggelorakan, menyemangati masyarakat kita, jaga perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu bidan-bidan desa itu langsung datang ke rumah-rumah masyarakat, menanyakan apa yang diderita masyarakat kita, lalu bagaimana solusinya, dan juga pemerintah pusat kiranya memperbanyak kartu Indonesia Sehat BPJS agar masyarakat kita terlindungi. Terakhir yang kelima, ada kebudayaan di sana. Peran Mama menyarankan bagaimana kita tolong menolong di dalam berkaum. Ada tenggang menenggang, salang tenggang. Di sini peran sangat penting.
tentunya seluruh elemen-elemen masyarakat yang hadir hari ini telah menyuarakan dalam edukasi bahwa harapan kita tentu mari kita sikapi dengan bijak COVID hari ini, tapi jangan juga kita terlalu ketakutan. Jadi kita sebarkanlah berita-berita, tidak hanya berita pertakut, tetapi seimbangkan dengan berita-berita dan kabar baik. Saya kira itu menumbuhkan mental kembali masyarakat yang mulai sedikitnya ambruk. Itu harapan kami sebagai Wali Nagari Peselawe. Oke, ini perbincangan kita ini nampaknya tidak akan pernah puas-puas ini. Tapi kita dibatasi oleh waktu. Insya Allah kita akan sambung kembali dengan menantikan terobosan baru dari Peselawe. Itu bisa kita kabarkan kepada teman-teman kita yang lain. Demikianlah pemirsa channel YouTube Palanta Rangmudo, pembicaraan kita dengan Wali Nagari Peselawe, Zul Arfin Datuk Perpati Esos MM. Banyak informasi yang bermanfaat bagi kita, khususnya bagi nagari-nagari, untuk menghadapi gelombang badai yang datang ini. Gelombang ini kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tentu saja tekanan demi tekanan untuk nagari sebagai aparatur terdepan untuk menyelamatkan masyarakat begitu besar. Akan banyak umpatan, akan banyak celaan, akan banyak tuntutan. Nah, tentu kita sangat sepakat dengan Wali, data sangat penting, data mesti valid. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.